Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Sophia Nazwa dari 11 5 SMA Negeri 6 Binjai akan menjelaskan mengenai tentang kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Bangsa Portugis adalah bangsa Eropa yang pertama menginjak kaki di wilayah Indonesia sebelum bangsa-bangsa Eropa yang lain. Bangsa Portugis datang ke Indonesia dengan 3 dorongan. Yang pertama adalah ekonomi, kedua adalah agama, dan ketiga adalah pertualangan. Keberhasilan Vasco da Gama mencapai Kultura di pantai barat India pada tahun 1497 telah membuka peluang dan kesempatan bangsa Portugis untuk bisa memasuki Nusantara. Karena Kalkuta pada saat itu adalah bandar utama beberapa dagangan. Dagangan dan barang-barang tersebut kebanyakan diproduksi oleh masyarakat Malaka. Mengenai tentang kekayaan Malaka membuat Raja Portugal mengirim dan mengutus Diego Lopes de Square untuk bisa datang ke Malaka. Awalnya kedatangan mereka disambut baik oleh Sultan Muhammad Shah, namun pedagang muslim berhasil meyakinkan Sultan bahwa mereka datang membawa bahaya dan ancaman bagi rakyat Malaka. Kemudian Sultan kembali untuk menyerang Square dan mengusir Square dari Malaka. Serangan Malaka terhadap Square dan anak buahnya memicu kemarahan orang Portugis. Portugis kemudian mengirim gubernur Portugis di India yang bernama Alfonso. Ia berangkat dari Goa pada bulan April 1511 menuju Malaka dengan kekuatan kira-kira 1.200 orang dan 17-18 kapal. Nah, perang antara Malaka dan Portugis tidak dapat dihindari lagi. Portugis menang dan berhasil menaklukkan Malaka. Setelah berhasil menaklukkan Malaka, Portugis mengirimkan sebuah armada ke Maluku di bawah kekuasaan pemimpin Francisco Serrao. Orang-orang Portugis kemudian tiba di Ternate. Di sana mereka mengadakan persekutuan dengan penguasa setempat. Pada tahun 1522, Portugis mendirikan kantor dagang lengkap dengan benteng di Ternate serta memperoleh hak monopoli di pusat rempah-rempah. Sebagai gantinya, orang Portugis harus membantu Ternate menghadapi Kesultanan Tidore yang didukung oleh Spanyol. Dominasi perdagangan orang Portugis di wilayah Nusantara tidak berlangsung lama. Portugis mengalami kekurangan bahan makanan, dana, dan sumber daya manusia. Kedudukan Portugis di Nusantara juga tidak berlangsung lama dan semakin goyah karena terjadinya beberapa pertikaian dengan kesultanan setempat. Pertikaian tersebut terjadi akibat perebutan pengaruh dalam bidang ekonomi, politik, maupun agama. Dalam perseteruan itu, pusat kekuasaan Portugis di Malaka sering mendapatkan serangan dari jumlah kerajaan muslim di sekitarnya, seperti Aceh, Johor, dan Demak. Akibatnya, kota yang pernah menjadi bandar perdagangan itu semakin sepi, sehingga orang Portugis pun mengalami kerugian. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh orang Portugis tersebut akhirnya juga melemahkan posisi mereka di berbagai wilayah Nusantara. Menjelang akhir abad ke-16, kedudukan Portugis di Nusantara semakin memburuk. Akibat munculnya berbagai perlawanan dari para penguasa pribumi, sehingga kepentingan dagangannya di Maluku dan sekitarnya semakin merosot. Akibatnya mereka mengalihkan perhatian ke Pulau Nusa Tenggara dan akhirnya mereka menetap di timur. Akhirnya masa keemasan orang Portugis di Nusantara lenyap seiring dengan kedatangannya orang Belanda yang kemudian mengambil alih kedudukan mereka di Nusantara. Oke, sekian dari saya Sophia Nazwa, lebih kurang saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum.